Halo para pecinta kegelapan, selamat datang di channel The Saints. Pada video kali ini kami akan menceritakan tentang kasus pembunuhan berantai, yang mana masing-masing pembunuh berantai ini memiliki julukan Ripper. Dan sekalian kita akan membahas sejarah ketiga pembunuh berantai tersebut yang ada di Inggris. So, siapkan kopi dan wifi tetangga kalian and check it out. Yang pertama, Jack the Ripper. Kalian pasti tidak asing dengan nama Jack the Ripper karena namanya sering kalian dengar di internet. Jack adalah serial killer dari Inggris paling terkenal secara internasional. Dia dipanggil sebagai pembunuh berantai paling misterius. Bagaimana tidak, dalang dibalik pembunuhan berantai yang dilakukan Jack the Ripper, dan sampai saat ini belum diketahui siapa itu Jack the Ripper. Bahkan sampai membagongkan para polisi di London bahwa siapakah sebenarnya Jack the Ripper ini. Kasus ini bermula terjadi dari Agustus sampai November pada tahun 1888 pada era Victoria. Julukan Jack the Ripper atau Jack si penyobek berasal dari beberapa surat anonim. Surat-surat itu awalnya diduga dari Jack itu sendiri, tetapi para ahli yang meyakini bahwa surat-surat tersebut adalah informasi palsu yang direkayasa oleh beberapa media untuk meningkatkan rasa penasaran masyarakat terhadap kasus ini agar menjadi sumber berita. Autumn of Terror. Pembunuhan 5 wanita di Whitechapel. Jack the Ripper melakukan aksi pembunuhan sadisnya itu di distrik bagian timur London atau dikenal dengan nama Whitechapel District saat tengah malam. Meskipun ada beberapa wanita lain dibunuh di Whitechapel, 5 wanita bernama Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly merupakan korban Ripper paling sadis. Mereka dikenal sebagai Canon 5. 5 pembunuhan ini terjadi dalam jarak 1 mil satu sama lain. Tubuh perempuan semuanya dimutilasi dengan cara yang mengerikan dan tidak biasa, dengan organ seperti ginjal dan rahimnya diangkat. Dari hal tersebut, kita ketahui bahwa Jack ini orang yang tidak manusiawi. Tetapi hal tersebut mengasumsikan bahwa Jack adalah ahli bedah atau dokter bedah, karena dia memutilasi korbannya dengan sangat rapih, seperti sudah sangat ahli di bidang anatomi manusia. Asumsi ini sangat banyak diyakini orang-orang karena menurut mereka ini masuk akal, dan asumsi ini diperkuat dengan catatan post-mortem dari polisi ahli bedah bernama Dr. Frederick Gordon Brown setelah menyelidiki mayat dari Catherine Eddowes. Dr. Frederick Gordon Brown menyatakan bahwa dia sangat yakin pelaku perbuatan pasti memiliki pengetahuan yang cukup tentang posisi organ dalam rongga perut dan cara mengeluarkannya, karena diperlukan banyak pengetahuan untuk mengangkat ginjal dan mengetahui di mana letaknya. Pengetahuan seperti itu mungkin hanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki kebiasaan memotong hewan. Lantas, siapa identitas asli Jack the Ripper sebenarnya? Nah, dalam video kali ini kami merangkum beberapa teori yang mengatakan bahwa identitas asli Jack the Ripper adalah seseorang
di dalam pihak kerajaan Inggris. Salah satunya Prince Albert Victor, yang mana Prince Albert Victor ini cucu ratu kerajaan Inggris. Namun orang-orang takut atau tidak berani menangkapnya. Teori ini berlandaskan bahwa Pangeran Albert sering mengunjungi Whitechapel. Ia diduga memiliki penyakit sifilis yang membuatnya stres berat sehingga melakukan hal tidak manusiawi tersebut. Teori kedua yang berlanjut pada 2014 lalu. Sebuah tes genetik dilakukan. Lalu dari hasil tes genetik tersebut menyimpulkan bahwa Aaron Kosminski, seorang tukang cukur yang berasal dari Polandia, adalah pelaku tunggal dengan kepastian akurat 99%. Penyelidikan DNA dilakukan pada sebuah kain selendang milik korban yang ada sedikit noda darah dan sperma pria. Namun ini menjadi tidak menemukan hasil yang akurat karena kain tersebut sudah sangat kuno dan jejak-jejak di dalamnya juga sangat kabur. Tetapi dengan bantuan teknologi analisis DNA mitokondria didapatkanlah sebuah petunjuk. Lalu hasil tes tersebut mengarah pada DNA keturunan Kosminski yang masih hidup. Jejak sperma di selendang korban tersebut identik dengan keturunannya secara genetik. Dulunya, Aaron Kosminski memang pernah dimasukkan sebagai salah satu tersangka utama. Namun, polisi tidak menahannya karena tidak cukup bukti. Tetapi, menurut beberapa ahli, analisis menggunakan metode mitokondria hanya akan membawa petunjuk pada pria yang pernah berhubungan dengan korban di semua wilayah London. Dan akhirnya, kasus Jack the Ripper ini pun sampai sekarang masih tetap menjadi sebuah misteri yang besar. Selanjutnya, Blackout Ripper. Sekitar tahun 1940-an terjadi peristiwa London Blitz, yaitu pengemboman besar yang dilakukan oleh Angkatan Udara Jerman terhadap kota London dan seluruh daratan Britania, yang mengakibatkan banyak korban dan kerugian, dan juga angka kriminalitas meninggi karena hancurnya pusat-pusat perekonomian. Hanya 50 tahun setelah Jack the Ripper yang terkenal kejam melakukan aksi-aksi sadisnya. Dan dari situ juga muncullah seorang psikopat berdarah dingin dari kegelapan yang membunuh korbannya tanpa belas kasih. Dan dia juga disebut sebagai salah satu pembunuh berantai tersadis dalam sejarah Inggris. Gordon Cummins adalah tentara angkatan udara kerajaan yang ditempatkan di pusat penerimaan pesawat di London Utara. Dia jugalah seorang pembunuh berantai. Lalu penyerangannya selama 6 hari yang meneror warga London. Korban pertama dari Gordon Cummins atau pria yang dikenal sebagai Blackout Ripper adalah seorang wanita malang yang berumur 40 tahun bernama Evelyn Hamilton. Tepatnya pada hari Minggu 9 Februari 1942, tubuh Hamilton ditemukan di dalam tempat penampungan serangan udara yang terletak di Montague Place, London W1. Gordon diduga merampok uangnya yang berjumlah 80 pound. 24 jam kemudian, tubuh Evelyn yang terpotong-potong ditemukan bersama dengan pembuka kaleng. Nah, keesokan harinya, tubuh wanita lain yang bernama Margaret Florence Lowe ditemukan dengan isi perut yang berhamburan.
Kemudian di hari keempat, polisi menemukan seorang wanita malam lainnya yang menjadi korban keganasan dari Blackout Reaper atau Gordon Cummins, yaitu Doris Chaunet. Blackout Reaper atau Gordon Cummins sengaja menunggu wanita lain pada hari Jumat tanggal 13 di dalam kegelapan. Namun, Gordon Cummins tidak berhasil membunuh siapapun pada malam itu. Untungnya, seorang wanita berusia 32 tahun bernama Mary Haywood berhasil diselamatkan ketika seorang polisi yang sedang patroli malam menyorotkan senternya ke Cummins yang sedang melakukan aksinya. Polisi tersebut pun lalu segera menolong wanita itu dan memulai perkelahian dengan Cummins. Dan selama perkelahian, Cummins menjatuhkan masker gasnya dan melarikan diri. Polisi pun melacak nomor seri masker tersebut dan mendapatkan identitas Cummins atau yang kita kenal dengan Blackout Reaper. Dan akhirnya Blackout Reaper pun dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tanggal 25 Juni 1942. Selanjutnya, Yorkshire Reaper. Dari tahun 1975 sampai pada 1980, seorang pembunuh berantai telah meneror Inggris, tepatnya di wilayah Yorkshire. Sama seperti The Reaper lainnya, dia juga sering menargetkan pada wanita malam, beberapa gadis yang malang, dan juga gadis pekerja biasa yang baru saja keluar larut malam. Yorkshire Reaper melakukan aksinya dengan memukul kepala korbannya dengan pukulan palu, kemudian menyeretnya ke dalam kegelapan. Disitulah Yorkshire Reaper menganiaya korbannya secara seksual, merampoknya, lalu memutilasinya. Setelah melakukan aksi kejinya itu, Yorkshire Reaper memperbaiki dan menata ulang pakaian korbannya, sehingga menutupi sisa-sisa tubuh dengan mantel korbannya sendiri. Nah, senjata yang biasa dia pakai adalah sebuah palu, agar membuat korbannya menderita dan tidak mudah mati. Lantas, siapakah Yorkshire Reaper ini? Dan dia adalah Peter Sutcliffe, seorang psikopat gila yang mengaku menerima misi Tuhan untuk membasmi wanita malam. Ia dijuluki Yorkshire Reaper karena aksinya yang selalu dilakukan di sekitar Yorkshire. Peter Sutcliffe atau dikenal dengan Yorkshire Reaper, sedari kecil dia sering melakukan hal-hal gila seperti menggali makam, lalu mengambil barang berharga yang ada pada mayat. Dan pada akhirnya, Sutcliffe ditangkap pada tanggal 2 Januari tahun 1981 karena sudah membunuh 13 wanita dan berusaha membunuh 7 orang lainnya di Inggris Utara. Teror yang ditebarnya masih membekas di memori publik sampai sekarang. Dan Sutcliffe dijatuhi 20 hukuman di dalam penjara seumur hidup dan diperintahkan untuk menjalani setidaknya 30 tahun penjara. Tetapi pada tahun 2010, seorang hakim pengadilan tinggi memutuskan bahwa Sutcliffe tidak akan pernah dibebaskan. Dan terdapat artikel dari CNN bahwa Sutcliffe sudah meninggal dunia karena COVID-19 pada tanggal 13 November tahun 2020 lalu. The Yorkshire Reaper mengatakan kalau dia mendapat tugas dari Tuhan. Namun sepertinya mungkin karena lingkungan yang membuat dia melakukan itu, atau hanya ingin meniru Jack the Ripper saja. Nah, masih menjadi misteri mengapa ketiga orang tersebut selalu mengincar wanita malam
Ada yang berasumsi bahwa karena idealisme mereka ingin membersihkan area prostitusi, dan ada juga berupa balas dendam. Ada juga karena kepentingan pribadi. Nah, bagaimana menurut kalian? Oke, sekian video dari The Sense. Terima kasih sudah menonton video kami. Dan saya akhiri, selamat menikmati dunia gelap di The Sense.